Apa yang paling susah kalau mau jadi food photography? Orang tuh selalu persepsinya kayak gimana caranya gue dibayar sama orang. Gue dapetin klien yang mau bayar gue. Paling susah itu cuma satu, gimana orang mau percayain buat lu fotoin produk dia. Gratis aja tuh lu udah bersyukur. Tapi ketika lu jadi fotografer, you don't like food or anything, don't be one. Skill yang penting tuh sebenarnya any knowledge ya, fotografi knowledge, lu food styling knowledge, apapun lu bisa belajar online sekarang. Lu bisa sekolah, lu bisa ngikut orang kayak lu kalau chef nge-stage gitu kan. Tapi yang lu gak bisa belajar tuh kayak your taste. Di dunia food fotografi itu juga ada league-nya. Ibaratnya lu main yang di Champions League nih, top players lah yang kerjain komersil. Dan ada juga orang main di league bawah, kayak misalnya league bawah tuh lu main ke UMKM. Dan ada lagi yang piece of shit. Yang league-nya piece of shit, itu yang sekali foto bayar 1 frame 6.000, 10.000. League piece of shit. Iya kan. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol dengan food photographer Brian Sumito. Dia adalah one of the best, the most sought after food photographer di Indonesia. Projectnya itu banyak banget, kita mau set up. Waktu ketemu dia aja sulit. Dan selain itu dia juga punya bisnis pho. Dan juga dia punya bisnis tour yang namanya Sumito Travel. Ngajakin orang ke luar negeri untuk makan makanan enak dan juga sightseeing dan mungkin juga shopping. Nah gue penasaran ngobrol sama dia karena food photography itu adalah bagian yang penting sebagai seorang chef. Harus tahu juga supaya bisa jualan makanan mereka lebih bagus lagi. Jadi kita akan ngomongin tips dan trik juga perjalanan hidup dia. Seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Instagram kita Ray Jensen Radio dan juga ada di TikTok. And without further ado, please welcome the food whisperer, Brian Sumito. Enjoy the show. Oke, kita ditemenin sama Brian Sumito dari Fetik, Sumito Travel dan juga Sumito Foto. Banyak ya. Kreatif. Brian Sumito is in the studio. Thank you banget. Thank you for having me. Thank you for having me. Thank you buat banmi dan pho-nya awal-awal. Yes. Oke. Karena gue belum makan siang guys, gue mau sambil makan nih. Jadi Brian Sumito ini kan apa ya dikenalnya. Gue tahu lu, gue follow Instagram lu sebelum kenal lu. Oh gitu? Yes, karena thank you. Ya nggak banyak kenal food photographer, gue nggak kenal banyak gitu kan. Kapan lu mulai food photography journey lu? Kalau mulai food photography itself sebenarnya yang professionally gue turun itu kurang lebih 7 tahun lalu. 7 tahun, oke. 7 tahun yang lalu sih, itu tahun 2016. Ada background atau apa, kenapa bisa jadi food photographer? Kecemplung. Jadi sebenarnya waktu itu mantan gue kan kerja di salah satu grup F&B yang lumayan ngehits lah. Yang terbesar juga di Indonesia. Mantan lu siapa? Mantan gue. Bukan mantan perusahaan ya. Nah jadi kerja di sana. Di grup gede. Back then dulu sebagai dia waktu itu Markom. Oh Markom. Oke, jadi kan gara-gara waktu itu gue juga hobi untuk foto-foto jadi kayak mau food blogger gitu lah. Kan zaman-zaman itu lagi nge-boom banget tuh pas jadi food blogger kan. Jadi aspiring food blogger nih. Pingin tuh jadi food blogger kan. Akhirnya one day gara-gara mereka lagi pingin benerin konten. Gue di hire lah kayak mau gak coba fotoin nih brand ini ya kan. Nah nanti dibayarnya pakai voucher aja deh, voucher makan. 7 years ago bro ya kan. Akhirnya pas gue foto-foto kok kecemplung lah. Jadi kayak kebetulan bos-bosnya pada suka sama foto gue dan gue juga ternyata gue suka nih kerjaan. Gue dapat makanan gratis kan. Udah pasti itu satu perksnya. Itu makanan gratis udah free food sama gue dapat ibaratnya free content lah buat gue ngepost di Instagram pribadi gue. Cuman segitu aja, gue pikiran tuh gak panjang-panjang. Cuman dapat makanan gratis udah happy gue. Tapi lu sebelumnya emang udah interest di dunia F&B gitu? Restoran gitu? Kalau F&B professionally, mungkin kalau buka restoran gue emang waktu itu abis lulus kuliah, gue nerusin usaha bokap nyokap gue. Gitu, jadi kita jualan fried chicken yang ibaratnya yang kelas menengah ke bawah. Ya Dimana? Di area mana? Ya di daerah-daerah kayak misalnya di daerah sini juga dulu ada gue buka di daerah Meruya, ya kan di dekat namanya Dallas Fried Chicken. Gue tahu itu. Dallas Fried Chicken. Gue tahu. Terus di sampai sekarang masih ada di UPH.
Oke, gue gitu. tahu kok Dallas Fried Chicken dulu ada deket sini. Gue tahu Ada, kok. Iya, Jadi emang anak-anak UPH tuh pasti tahu lah kalau anak-anak UPH Apa tuh? 2010 ke atas Oke. pasti tahu ada Dallas Fried Chicken gitu. Oke, terus. Itu gue dicemplungin sama bokap. Kita buat menengah ke bawah, tapi mangkalnya di UPH. Menengah ke bawahnya sampai mana tuh ya? Di sini. Nggak, itu waktu gue handle, abis Oke. gue udah stop handling, gue jadi lucu. Bokap gue kasih ke gue kasih balik ke bokap gue, jadi gue lanjutin foto gitu loh. Ya kan, abis itu ya that's why waktu itu gue not doing really well with the business, akhirnya gue pivot jadi food photographer gitu. Oke, jadi lu decide buat full time. Berarti Full time. lu begitu lu dapat job pertama, lu nih dibayar pakai voucher, abis itu langsung di hire full time di grup itu? Kalau Apa nggak salah enggak? tuh ada 2-3 kali trial lagi. Oke. And then tetap bayar pakai voucher. Cuman one time salah satu headnya gitu bilang, kita nggak bisa nih, nggak appreciate kerjaan orang. Wih, Ya kan, cuma buset. dibayar pakai voucher. Gila. Ya kan. Wah, belajar tuh dari situ guys. Oke. Akhirnya dia bilang kita harus kontrak. Wow. Oke lah, kontrak it's not a big amount of money. Iya. Ya kan, tapi ya Still lah. it's something huge gitu loh buat gue yang cuman Baru foto-foto. mulai dari switching dari hobi ya. Bener, Pasti dari lu hobi terus happy dan bangga banget dong pada saat itu. lumayan. Dan salah satu approval terbesarnya balik lagi, kita Asian family, bokap gue happy. Oke. Karena gue bawa makanan, biasa habis bawa foto makanan bisa 20-30 menu gitu kan. Bawa aja tenteng pulang, sampai bokap gue, wah lumayan ya. Ya kan, lumayan nih. Kerja-kerja foto-foto dapat makanan banyak. Lumayan. Lumayan, saving cost, ya kan. Itu one of the approval gitu loh. Oke, buat teman-teman nih listener, mungkin ada fotografer yang dengerin. Lu kalau sebagai food photographer dikontrak sama sebuah perusahaan besar, itu gimana kontraknya? Apakah lu nge-shoot waktu melaunching menu doang? Atau zaman dulu mah belum ada perkontenan? Zaman dulu 2016 itu pas baru mulai Instagram. Oke, iya tapi kan gak segila sekarang segila kan. Maksudnya sekarang. what is your, kayak sehari-harinya tuh lu ngapain aja kalau dikontrak begitu? Itu lucu sih. Jadi kan itu kebetulan grup itu punya sekitar 13 brand lah. Oke. 13 Ini gue sampai sambil makan sikat-sikat bro. Oke. Kurang lebih 13 brand. Nah di 13 brand itu pasti monthly mereka ada foto sekali. Jadi gue cuman activation apa aja, menu baru lah, just for sosmed content lah, ada event. Pokoknya gue dikontrak 1 bulan 10 kali photoshoot. Oh gitu. Gue datang kapan aja, ya udah gue tinggal datang. Ya gue freelance tapi gue full heart gitu loh ya kan. Dan dari situ lu masih freelancing juga. Nah ya dari situ kan ya kurang lebih 10 hari kerja lah per bulannya kan. After that ya sisanya ya gue nyari sambil sana sini, sama waktu itu masih transisi ngurusin yang Dallas Chicken itu gitu. Jadi dari sana ya campur-campur lah. Akhirnya by the time after 2 years ya gue lebih banyak food fotografinya gitu. Nah waktu mulai, apa yang paling susah kalau mau jadi food photography? Yang mulai itu orang tuh selalu persepsinya kayak, oh gue gimana caranya gue dibayar sama orang. Gue dapetin klien yang mau bayar gue. Sebenarnya paling susah itu cuma satu, gimana orang mau percayain buat lu fotoin produk dia. Iya betul. Gratis aja tuh lu udah bersyukur. Orang kayak gue waktu itu kayak gue bantuin temen gue mau percaya gue buat foto. Freely aja tuh gue udah, I'm grateful for that. Gitu, karena orang appreciate the my quality back then gitu loh. Jadi gue gak muluk-muluk mikirin sampai kayak oh gue fee gue berapa dan segala macam. Tapi untuk dapat let's say first 50 customer lah, first 20 clients, itu yang susah sih. Iya. Gitu. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Berapa kali foto gratis dibayar pakai makanan sebelum ada yang bayar? Iya, itu banyak. I think iya sampai sekarang juga nih, misalnya gue tuh punya, gue punya CSR gitu lah ya kan, kurang lebih CSR gimana cara gue bisa bantu teman-teman gue yang jualan makanan, bisnis makanan, gue bantu, gue support gitu. Sampai sekarang they don't pay a single cent gitu. Ya kan, gue tetap percaya bahwa itu yang what keeps me going lah. Ya kan, back then gila itu makanan sehari-hari bro. Kayak gue kayak I think start about let's say 3 months gitu loh. 3 months gue foto gak dibayar ya just ya udah. Freely aja, dan itu yang menentukan jam terbang. Gitu loh, ketika lu udah cuman foto seminggu sekali, sama lu foto seminggu 5 kali, 6 kali, ya kan itu jam terbang lu cepet banget, that's how I improve. Apalagi kan gue autodidak back then. Iya.
Dan perbedaannya kalau bayar dan nggak bayar itu apa? Lebih banyak request kan? Sebenarnya perbedaan bayar nggak bayar itu lebih Elunya beda guanya. nggak? Gua treatment gua sama. Treatment gua tuh sama persis. Even though lu bayar, lu nggak bayar, tetap treatment gua sama. Okay. Tapi ketika lu nggak bayar, kayak klien-klien yang gua bantu ya mereka lebih, lebih tahu diri gitu. Jadi kayak kadang-kadang mau komplain gitu-gitu kan kayak ya udahlah gitu. Cuman ya gue sampai tanyain kayak jangan nggak enak ya kan. Just tell me biar gue bisa improve gitu loh. Pas awal-awal kayak gitu. Komplainannya apa sih? Ya misalnya keterangan, kegelapan, makanannya nggak kelihatan. Terus simple lah, misal lu foto kue, layernya nggak bagus nih. Padahal kan itu dari kitchen ya, tapi kan kita mesti bisa edit. Ya, misal layering-nya, atau enggak foto makanan kayak gini lah. Ini kan susah nih, makanan di dalam semua. Nah iya gimana dong? Caranya gimana? What will you do kalau lu lihat makanan begini, Brian? Ya, gue start from scratch. Ini gue bener-bener gue ganjelin dari bawah, gue build satu-satu. That's how you do it gitu loh. Itu ya makanan lu bro. Iya makanan gue. Kenapa lu gak gituin tadi ya? Lupa juga gue. Maksudnya kita bikin food styling nih buat foodtik nih. Oke. Nah terus di grup itu berapa lama? Gue di grup itu 2 years. Berarti ya di situ ya lu quite lucky juga ya. Kalau gue bilang lu bisa improve your skill banyak banget tuh man. Kan. Itu kan konsepnya juga pasti beda-beda kan? Konsepnya semua beda-beda ya kan. Dari yang fine dining sama yang all day dining sampai yang makanan Indo. Semuanya tuh ada gitu loh. Terus juga kayak yang gue paling bersyukur adalah networkingnya sih. Oh ya kan? Itu paling penting. Itu networking itu paling gokil men. Sampai sekarang gue masih ada after 7 years. One of my friend yang udah pindah 4 perusahaan. Masih kasih gue kerjaan. Ya kan. Itu yang something yang kayak remarkable. And then kayak di 4 perusahaan itu gue kerja terus ada gue kenal marketingnya lainnya tim dia. Nah itu misal pindah perusahaan lagi ngajak gue lagi tuh ada juga. Iya. Jadi itu kayak udah kayak spider web. Enggak, it's kayak kalau menurut gue di Indo khususnya, networking is the most important thing. Orang dalam, iya kan? The most important thing. Orang dalam tuh penting. Gua belajar itu networking, banyak lu harus punya banyak kenalan lah. Exactly. Ya kan? Itu dari bos grup besar yang lu kerja itu. Oh gitu? Yes, gue ketemu dia. Di acara mana gue lupa, tapi early, gue baru balik dari luar negeri. Gak kenal siapa-siapa, tapi kebetulan ada lah dikasih tahu. Ray, lo tahu gak ini siapa? Oh enggak tahu. Oh ini yang punya ini. Wow, gue langsung amazed kan. Gue aja kenalan, terus habis itu gue nanya sebelum dia mau balik cepet gitu. Gue bilang, kasih gue advice dong. Apa kek kasih gue advice satu aja, gue lagi mau berkarir di F&B. Gue mau jadi kayak lu, gue bilang gitu. Terus? Dia bilang, banyak networking bro. Dia bilang gitu, banyak networking, abis kerja jangan pulang, nongkrong dulu. Dia bilang gitu, biar lu kenal banyak orang. Apalagi F&B segitu-gitu aja kan? Iya. Lu udah berapa tahun tuh berarti pas sejak pulang? Itu 10 tahun. Sejak pulang 10 tahun? Sejak pulang, bener-bener pulang sebelum gua ya cabut-cabut lagi ya. Tapi waktu pulang itu 10 tahun yang lalu gua ketemu dia. Gua kayak oke, networking dan itu masih gua tanam sampai sekarang. Kadang-kadang tuh males banget gak sih? Kayak basa-basi busuk gitu, cuman Iya, males ya. Gue help a lot karena gue emang demen nongkrong kan. Terus biasa kalau networking kan ya ada food juga, which we love to eat gitu kan. Tapi kadang ya ada event yang kayak gue males dateng gitu. Apalagi kayak sekarang kan gue lucky enough to be invited nih. Kalau ada event apa gitu-gitu kan. Ya kadang males, tapi kayak ya 90% of the time kayak just showing up aja sih gitu kan. Exactly. Lu kesono You never aja. know, you never know. Iya, lu never know kalau lu udah kesana atau lu mulai apapun, ini bisa kemana ya gitu. Lu bisa cross path with Iya. anybody. Gua gak tahu waktu 3 tahun lalu kita bikin podcast bakal ngobrol sama lu coba. Kita bakal kenal, gak tahu. Gue belasan tahun di F&B di kitchen gue gak pernah ketemu lu. Iya. Ya kan, tapi kita gue bikin podcast kita bisa ngobrol sekarang. Lucu ya, lucu. Makanya ya itu maksudnya ya. Nama baik penting sih. Oh sangat. Di F&B. Oh my God. Wah you never know man. Itu bener-bener F&B tuh kecil banget guys. Jadi khususnya buat orang yang tiba-tiba resign, ngilang gitu kan. Curhat banget lu. Bro, nih kalau mau curhat ya. Panjang ya? Bura-bura, baru gue guys. Jadi itu lagi nyari head bar. Tapi udah dapat sekarang udah dapat.
Baru hari ini dapat. Baru hari ini. Gue nyari sebulan. Gue interview belasan orang, ada beberapa yang udah drink testing. Jadi head bar gue resign. Ya. Head bar yang itu resign. Tiba-tiba? Enggak. Oh enggak. Dia profesional, sangat Oke. profesional. Dia ke outlet lain lah, ya kan gajinya lebih tinggi, jabatan lebih tinggi. Bura-bura kan ini kan grup pertama gua lagi mau bounce back setelah pandemi kemarin kan. Jadi kita masih kecil banget gitu kan. Terus habis itu mau resign, oke nggak apa-apa. 1 bulan one man notice seperti biasa, aman. Dia one man notice profesional. Maksud gue kan waktu one man notice tuh gue interview, gue kenalin ke dia offer handle. Dapat nih 1 dari kenalan gue. Wah ngomong oke. Abis itu interview oke, kita drink testing oke. Dia minta salary dong, gue selalu nanya salary lu berapa gitu kan. Terus gue paling gak demen guys. Oh seikhlasnya aja, ntar gue kasih lu 100.000 gitu kan. Jadi kayak dia sebut angka dia. Menurut saya dengan kapasitas saya segini. Servis dia bilang dia nggak masalah kalau 3 bulan baru dapat servis. Itu normal lah, normal. Terus habis itu uang makan segini, segala macam tunjangan bla bla bla. Udah. Percis seperti yang dia mau. Nggak taunya gua itu cuma dipakai buat dia lapor ke bosnya dia yang sekarang, ditahan naikin gaji. Bisa sering terjadi. Dan gue udah stop interview tuh. Lu udah gak nyari lagi kan? Udah dapet, orangnya bagus, koktelnya enak, gue mau apa lagi, ya kan? Anjrit man. Itu sering terjadi, cewek gue headhunter. Okay. Itu curhatan dia setiap hari. Ya kan? Jadi itu cewek gue punya kerjaan tuh kayak gitu. Iya. Itu sering banget. Jadi akhirnya gue berminggu-minggu ini gak ada headbar. Ya udah. Ya kacau, orang kurang 1. Okay. Headbar gue gak ada kepalanya. Ya kan, jadi begitu ya, untung kita dapat orang yang bisa join cepat. Tanpa resign dadakan. Karena orang lagi gak ada kerjaan. Gitu. Mau curhatan lagi, restoran-restoran yang baru buka sekarang, grup-grup yang baru, ya gue kasih tahu, jangan suka nge-poach staff orang, ntar dibales lu. Buset. Gila, jadi dia yang curhat nih. Lo mancing gue sih bro. Gue punya masih ketahan nih, curhatan gue belum keluar semua nih. Main ke outlet jadi customer reguler, diambil staff Disikat gue. Kan? Disikat staff gue. Itu ya kan? Itu gak boleh, itu tabu bro. Grup baru sih. Ya. Jadi curhat kan. Oke. Anyway, back to food photography. Ya kan? Apa aja skill yang penting buat seorang food photographer? Skill yang penting tuh sebenarnya any knowledge ya, kayak fotografi knowledge, lu food styling knowledge, apapun lu bisa belajar online sekarang. Lu bisa sekolah, ya kan, lu bisa ngikut orang, kayak lu kalau chef nge-touch gitu kan. Lu bisa, ibarat lu bisa belajar, tapi yang lu gak bisa belajar tuh kayak, let's say your taste. Cara lu bawa diri, attitude lu, ya kan. Itu kayak itu personal branding lu. Iya. Ya kan. Lu ketemu klien gimana. Itu cara bawaan diri lu. Itu yang penting. Jadi gue kadang-kadang kalau dulu gue juga punya beberapa asisten kan kayak tim gue. Kan anak-anak baru lulus kuliah gitu-gitu kan. Oh ada stat juga di ada. Gitu. Ya kan tapi dibayar. Iya. Ya kan dibayar lumayan lagi kalau di tempat gue. Ya kan. Ya kan. Abis itu ya mereka, gue gak pernah ngajarin teknik. Karena gue otodidak. Gue selalu bilang lu liatin gue aja. Ya kan, lu liatin gue aja, gue handle gimana segala macam. Tapi yang lu mesti penting, cara lu bawa diri. Jangan sampai lu malu-maluin di depan klien. Betul. Ya kan. Dari grooming mulai. Attitude lu senyum. Cara lu ngomong, cara lu ngejawabin kliennya, lu bisa cek ombak dulu lah. Sama yang penting itu cara bawa diri sama attitude sih. Ya kan, sisanya tuh ya lu bisa lah, you can learn lah. It's very important. Udah gue gak muluk-muluk kayak, lu harus belajar lighting 10 ya, you can learn it lah, lu bisa ikut workshop, one day lu ngerti. Ya kan, tinggal lu praktek. Tapi ya kayak gitu sih, didikan itu yang penting sih. Gila, ini dari ngobrol awal-awal aja, lu sangat mementingi itu ya, soft skill ya berarti ya. Soft skill bro. Daripada hard skill yang kayak technical gitu ya. Soalnya gue bukan dari orang sekolah, sekolah fotografi ya. Iya. Ya kan, ya lu mungkin kalau misalnya, let's say lah, gue gak tahu ya kalau di chef, kan ada orang yang otodidak juga. Ada, banyak. Ya kan, dan emang mereka excel. Yes. Ya kan, tapi mereka untuk delegate itu mungkin agak sedikit, it's a ngerti, problem ya kan. Susah gitu. Iya. Ya, tapi bener juga, soft skill ya menurut gue soft skill jauh lebih penting sih daripada hard skill. Karena hard skill bisa dibelajarin di mana aja. Kayak kalau dari chef lu buka
Google aja udah, Iya. lu bisa belajar masakan apapun kali di dunia. Gue aja fotografer tinggal ngecek resep, ya praktis aja gitu loh. Ini resep how to make pho nih Iya jadi. jadi. Dari 4 video gabungin jadi satu. Ya kan, beres. Tinggal lo hitung gramasinya kan. Lu berasa di titiknya kapan lu kayak oke, you are kayak one of the most respected food photographer di Indo gitu. Respected. Iya, respected. Most apa ya, most wanted gue Enggak lah. gak boleh most wanted. Ya yang paling dicari dah gitu. Wah ini Karena sih, nggak banyak loh di Indo. nggak banyak. Let's say, surprisingly gak banyak. karena F&B segila itu. Jadi di Growth-nya. dunia food fotografi itu juga ada league-nya. Ibaratnya lo main yang di Champions League nih. Itu yang kayak all the ya top players lah yang Iya. kerjain komersil Iya, gitu loh. Misalnya sama kayak majalah atau apa gitu. majalah, billboard lah, FMCG groups Iya, yang bener-bener makanannya super complicated, Iya. complicated. Iya. And then kayak ada gue yang di, ya ibaratnya let's say ya the Premier League lah. Oke. Ya kan gue main di restoran, grup-grup gede. Mhm. Ya kan ada juga orang main di league bawah. Kayak misalnya league bawah tuh kayak lu main ke UMKM. Ya kan, terus ada misalnya ada yang kayak main untuk ya restoran individual atau enggak. Ya basically kayak apa ya, kayak restoran yang ya misalnya, aduh gua gak boleh salah ngomong nih. Ya, restoran yang di own oleh individual, jadi bukan grup. Oke, Dan iya, UMKM ya kan. Iya, iya. It's correct way to put it. Dan Iya. ada lagi yang piece of shit. Yang leaknya piece of shit. Itu yang sekali foto bayar 1 frame 6.000, 10.000. Itu leak piece of shit gitu loh. Link bisa. Iya kan, itu leak of shit ya kan. Nah itu 6.000 perak. 10.000 per foto, 6.000 per foto itu banyak bro. Apalagi zaman pandemi. Dieditin. Dieditin. Gila. Dengan ads-nya tuh gak berhenti-berhenti. Oh. Foto 10.000 dapat 1 foto, 100.000 dapat 10 foto. Wow. Ya itu ada leaknya gitu lah. Oke, itu curhatannya fotografer Ya tuh. kalau gue, since gue main dari awal gue udah di disebut mesti disensor Iya, ya kan. sensor. Gue di sana, abis itu ya gue ketika gue keluar kan kebetulan teman-teman gue udah ya pindah ke grup gede juga. Jadi ever since 7 years ago gue udah mainnya di that league. Cuman Oke. ya gue masih pelan-pelan lah juga waktu itu sampai akhirnya about kapan ya gue juga gak bisa ngomong ya. It goes by the time tiba-tiba kayak gue di level sini ya. Gitu kayak gue pas gue pitching gue sama yang dulu head photographer waktu gue di grup itu. Oke. Gitu that's the point kayak gue Iya, baru iya. ngerasa kayak gue work so hard gue gak sadar. Tiba-tiba pas gue pitching gue di sana dan gue menang lawan dia gitu loh. Nice. And then juga ada juga kayak dulu head photographer salah satu senior photographer gue di grup itu. Gue delegate dia kerjaan karena gue gak bisa ambil. That's one of the boss move gitu loh. That's Ya boss kan? move sih. Ya ibaratnya lu kayak Wow, lu iya, kasih job consulting ke Robuchon gitu kan. Ya that's the boss move gitu kayak gue rasa kayak oke, udah sampai sini nih. Ya udah berarti what's next gitu kan. Oh keren. Gitu. Cuman ya tetap gue juga ya kadang-kadang masih ada kalah pitching gitu. It's Iya. live, it's pitching gitu loh. Jadi ininya gimana sih? Maksudnya dalam proses pitching tuh gimana? Paint us a picture. Yang normal apa yang ordal nih? Normal. Kalau ordal mah cepet biasanya. Kalau normal tuh basically just ya mereka kasih lu nih briefnya nih. Gue mau 10 foto dengan 10 menu gini. Lu mau kasih, lu bisa kerjain berapa hari, Terus dia email apa DM gitu. WA anything lah. Oke. Casual. Oke. Ya kan habis itu nih lu dengan brief segini, dengan output segini, lu bisa kasih berapa. Gitu. Oke. Udah gitu aja ya. Kalau gue kan gue charge hourly. Oh lu charge hourly? Gue hourly. I respect my time, I respect everybody's time. Karena orang di Indo mereka gak respect your time. Ya gak, if you charge per frame, they don't respect your time. Iya. Gitu loh. Jadi Iya. gue charge per frame, gue bilang ya gue charge per hour ya segini. Oke. Gitu. Abis itu ya udah tergantung dari mereka ya pitch berapa. Berapa hour gitu. Oh lu juga bilang dong, kayaknya dalam scope ini gue Iya. butuh 5 jam misalnya gitu. Gue cuma ada 2, gue ada 4 jam sama 8 jam. Jadi short hour sama long hour. Misalnya gue cuma butuh 4 jam nih. Ya udah 4 Oke, jam. berarti gue rate gue gini. Iya, Oke. kalau misal lebih dari 4 jam tapi gue udah ngomong 4 jam ya udah gue merem. Gue gak charge overtime. Oh gitu. Gitu, tapi kalau misalnya- kalau lamanya gara-gara si Ya baru chefnya gue charge. lelet, Itu banyak kejadian dong. Banyak itu kejadian dong. gue pernah foto call time jam 9 bro. Dia datang jam 11.
Chefnya pernah datang ke podcast ini. Ya udah. It's another story for another day kan. Oke, ya itu Ya, tapi behind biasa the scene. chef-chef apalagi chef expat tuh banyak banget yang kayak gitu. Ya kan, chef expat dari negara-negara Ya lain dia tuh, belum tahu kulturnya sini mungkin atau apa. ya they know the culture so much, jam karet gitu loh. Ya nggak, padahal kan harusnya mereka on time gitu kan. Akhirnya setelah gue juga one of the first yang berani nge-charge hourly. Jadi sejak saat itu gue tuh baru, jadi gini, gue ada salah satu, setelah gue keluar dari grup ini, gue ada pindah ke grup satu lagi kan. Mereka one of the biggest, let's say Chinese food lah grup. Ya kan, cabangnya ratusan. Wow. Back in the day, gue bisa nunggu approval satu foto 2 jam men. Shit. Ya kan, jadi gue bisa kerjain foto dari jam 10 pagi sampai jam 3 pagi. Itu gue cuma ngerjain 20 frame. Wow. Itu gue charge per frame. Ya kan, gara-gara gue ditinggal tidur lah sama bosnya lagi flight ke Amerika, you know, those kind of bullshit kan. Habis itu gue baru foto lagi 2 minggu lalu, gue charge per jam. After 3 years. Dalam 8 jam, 9 jam kelar men 20 frame. Iya, itu jadi lebih efektif gitu ya. Dengan output yang semuanya. sama, dengan output yang sama, input yang sama ke gue. Tapi gue nggak wasting another 8 hours man, gila itu kalau nggak. Iya. Itu mungkin ya, mungkin kalau di luar kan kerja banyak yang per jam kan. Iya, apalagi gitu. di Europe dulu kan lama kan. Di Europe tuh per jam ada yang per week, ada yang per jam. Di Aussie per jam biasanya gitu. Ya mungkin itu cara yang lebih efektif kali ya supaya nggak lagi masak ngerokok dulu 20 menit di depan gitu segala macam. Kayak gitu. kuli kan, lagi bangun di rumah tadi gue liat lagi ngerokok di depan. Gitu. Iya makanya. Iya. Oke. Time is money lah, time is money. Exactly. Time is money. Time is money. Nah tadi lu bilang lu udah di posisi yang lumayan oke sekarang di food photography. Ya kan, terus mulai meranah ke bisnis yang lain nih. Kalau gue lihat-lihat nih guys, suka ngide. Udah jadi enak-enak dipanggil, orang bikin bisnis, lu pasti dipanggil buat foto. Ini lu jualan makanan lagi, ribet. Cari penyakit kan? Cari penyakit, betul. Namanya fatigue guys. Yes. Oke, awalnya apa ya? Kenapa fatigue namanya? Apa? Kan ada, ini plesetan actually. Dari petik. Enggak, dari yang ada di Bali yang terkenal. Ya kan? Cuman kan di sana waktu itu kan basically gue suka banget ke Vietnam. Before COVID tuh gue udah travel 2-3 kali ke sana tuh sebulan-sebulan gitu kan. I love Vietnam. Ya kan, one of the best food experience, nicest people, murah banget, lu gak harus convert apa-apa kalau lu ke sana. Ya kan, jadi akhirnya pas lagi pandemi lah, ini Project Delta bro, COVID Delta. Ya kan, terus kayak gue waktu itu lagi pingin banget makan pho udah lama, gue bikin lah. Ya kan, gue bikin pho. Ribet loh bikin Ribet banget, this is 18 hours gue ngegodok dia punya kuahnya dan 2 hari. 10 jam hari pertama, gue resting, besoknya 8 jam lagi. Gitu kan, itu labor intensif. Habis itu gue bikin and then gue bagi-bagi lah ke teman gue, karena kan gue gak mungkin cuma bikin kayak ya udah 10 porsi. Gak mungkin. Gue bikin kan langsung 30 porsi. Gak mungkin makanan kuah lu bikin exactly, dikit. Gue bagi-bagi lah ke teman gue yang waktu itu yang kena COVID, ada yang apa ya gue bagi-bagi. Makanya ya udah oke, jual. Akhirnya ya udah, gue paling gak pede itu kalau bikin makanan. Jadi gue selalu kayak gue minta approval orang sebanyak mungkin baru gue berani jual. And then ya udah, gue gue bagiin lah ke klien gue, ke teman-teman chef gue, ya kan teman-teman klien yang jadi chef, klien yang jadi teman jadi klien gitu kan. Gue bagiin after R&D berapa kali itu gue jualan aja. Ternyata pas open PO pertama hampir 500 porsi. Wow. Ya kan. Fucking crazy, 500 porsi. Itu waktu itu pas jadi zaman lockdown. Jadi lu gak bisa, gue juga gak bisa foto. Ya kan, dan gue juga ya udahlah lumayan income tambahan. Gitu. Gue pikir food photographer waktu pandemi nggak stop loh. Dikirimin ke rumah gitu tetap. Benar. Kan butuh, orang jualan PO kan juga butuh ada. foto, right? Ada, that's like for the first 1,5 tahun lah. Zaman PPKM ya waktu itu ya. Ya kan, PPKM, lu ngomong itu kayak iya lama banget ya waktu PSBB, PPKM. Gue bikin itu photoshoot bareng Brian, PSBB ya kan. Itu 1,5 tahun tuh, ya kan. That's the period, abis itu gue
Gue PO saus, gue bikin ragu sauce, Hmm. pesto sauce. Gak lama lagi itu yang Delta, ini yang zaman yang Omicron pertama. Oke. Yang lockdownnya cuma sebentar, ternyata Iya. dia jalannya lama, lumayan. Nah terus sekarang apa ada outletnya? Gue lagi nyari tempat, jadi PO? kalau ada yang punya tempat, Wow, lagi nyari tempat. punya Gokil. landlord, ada yang good location, good price, we can work together, why not? Gokil. Gitu. Sekarang gue nice. cuman pop up aja, jadi gue Iya. kerja sama klien-klien gue. Hmm. Ya gue muter aja Hmm. satu weekend. Yang kemarin gue undang lu lagi nggak bisa datang soalnya. Ya gue lagi jadi ada kayak meeting. Kita muter-muter buat cek which location yang paling Oke. oke gitu. Oh nice. Mm-mm. Next bakal ada pop up di mana lagi? Mungkin info ke listener dulu. Belum sih. Belum. Belum. Tiba-tiba mendadak aja gitu. Iya. Kayak kemungkinan di pick sih. Oke. Next di pick. They ngecek AI suka banget makanan Pasti, sup-sup pasti. kayak gini. You know what? Gila sih, Vietnam the best food experience yang pernah. Bokap gua aja. itu. Itu bokap gua, om gua, ada beberapa teman-teman bokap gua. Mm-mm. Bokap mertuanya Chef Nico Oke. itu suka banget. Gara-gara Hmm. mereka kan lidahnya biasa lebih sensitif. Iya. Bau inilah kurang begini. Mereka approve semua. Itu yang gak bisa bohong tuh orang tua sama Iya. anak kecil. Mhm. Kalau lidah seumur-umur kita kayak oh ya everything happy lah, ya udahlah oke enak-enak. Dua itu gak bisa bohong. Iya, orang tua kan nggak demen rasa yang ribet-ribet juga sebenarnya kan, makanan modern-modern gitu nggak demen. Iya, Ya pho ini susah loh, ya kan bahannya banyak, spice-nya harus balance. lumayan. Waktunya lama, panasnya harus lo kontrol. Ya kan, dan yang lain-lain gitu. Panjang. Tapi awalnya gara-gara lu emang demen makanan Vietnam. Gue doyan banget. Hmm. Ya kan pho di sana kan lu macam-macam, yang northern style banyak, yang Iya. southern style. Yep. Itu banyak. Ini Indo style. Jadi hashtag gue not made in Vietnam. Ya kan? Ini kalau ini cocok lah sama orang Indo gitu. Iya, kalau wah gue makan pho Vietnam sih gila sih. Beda ya? Tapi dia kan herbal banget Iya, kan, benar-benar herbalnya herbal. bener-bener banyak herbsnya tuh guys. Terus ada Mm-mm. daun yang di Vietnam nggak pakai daun ini nih Gak pakai guys. wansui. Nggak pakai wansi, dia ada namanya culantro yang salted coriander itu. Ada ya? Ada. Oh, gue pikir ini loh. Enggak ya? Bukan ya? Enggak, beda. Oh itu Jadi- namanya beda ya? Hmm. Jadi Jadi ini kan bahasa Inggrisnya biasa dibilang cilantro. yes. Kalau itu dibilangnya culantro. Oh gitu. Iya. One family cuman beda. Iya, namanya sawtooth coriander, bentuknya kayak gergaji gitu. Nah, yang di Gitu. Vietnam pakainya itu jauh lebih kayak teksturnya tuh kayak lettuce garing gitu. Oh gitu. Terus rasanya dua kali atau 3 kali lebih strong. Iya. Makanya makanan Vietnam tuh herbsnya kan itu banget kan. Now I know, I learned something hari ini. Iya. Oh, gua Makanya gue gak tahu itu kayak bentuknya sama kan. Terus mereka punya Vietnam basil juga beda. Vietnam mint basil tuh beda semua loh. beda. Makanya gue juga baru karena baru belajar ini karena gue kenalan sama chefnya di grup makanan Vietnam yang besar banget guys, yang itu ada klien di saya mana-mana. juga. Oh itu klien lu Klien juga? saya juga. Fotonya bagus-bagus loh, gue notice. Belum. Oh belum. Belum sampai semuanya. Oke, tapi itu, nah dia cerita restoran itu kalau dia biasa buka di mall, Oke. ya kan, kalau nggak dekat sama hotel apa, Iya, pokoknya iya, tapi iya. mainly mall. Hmm. Dia bilang si owner nggak bakalan mau kalau nggak dikasih garden. Jadi dia di semua mall yang dia ada, which is di banyak mall di Jakarta, Iya. itu di rooftopnya bikin garden karena herbsnya nggak bisa pakai herbs Indo, harus herbs yang jenisnya itu. I heard Ya. mereka punya itu di Bogor ada kebun. Terus Ya. ya udah mungkin mereka bawa lagi gitu loh. Jadi kayak buat panen Iya. daily-nya. Jadi kayak dia ada outlet di paling dekat sini di Lipo Mall Puri. Yang sempat kasus kan. Yo, kok lu tahu sih? Gue cerita nggak itu loh. Dunia efek enggak, itu viral banget men. Tapi yang khususnya yang base-nya di Jakarta Selatan nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu, ada cerita begitu. Ada bro. Gue tahu karena gue konfirmasi waktu itu cook gue ada waktu restoran gue tutup ada yang pindah ke sono di Central Kitchen. Jadi gue minta konfirmasi gitu lah. Ada itu. Iya. F&B kuping Iya. di mana-mana men. Itu bentar lagi juga ada. Nah iya dia cerita di rooftopnya Oke. Lipo Mall Puri itu ada small gardennya. Gitu. Buat nanemin herbs tadi. That's why. Karena mintnya beda. Itu Beda banget. Pas gue foto, gue bilang ini udah jelek banget. Iya bentar, ambil dulu. Gue bingung dong ambilnya di mana. Ternyata pas datang fresh semua. Iya, ya itu. Oke. Tapi di Vietnam tuh,
Fuck man, gila. Gue paling demen di Hanoi sih. Hanoi ya, menurut apalagi gue pas lagi makanannya. dingin-dingin kan. Wah Yes. gila. Gue ke satu restoran. Jadi gue ke Vietnam tuh, temen gue ada satu yang tour guide. Dia beliin tiket gue yang waktu zamannya di Jakarta tuh travel fair melulu. Oke. Ada tuh satu Sebelum period, Covid kan? Sebelum Covid travel fair mulu. Lu bisa beli tiket untuk tahun depan. Iya. Dengan harga yang sangat murah. Gue beli yang itu. Oke. Beli tiket 300.000. Ke Vietnam? Iya, jadi total pulang pergi 16.000. Gue 2 minggu di Vietnam. Kita ke Saigon, ke Hanoi, terus ke Halong Bay. Paling cuma habis 2 juta. Iya, nggak tahu di sana kan mata uangnya dong ya. Iya. Rupiah lebih tinggi value-nya. 0,65. Iya. Lu masa convert men. Ngebir murah banget. Ngebir cuma 6.000 dong, Iya. 7.000 dong. Udah kayak raja guys di sana. Makanannya enak-enak. Terus makanannya berkuah-kuah gitu kan mayoritasnya. Banyakannya tuh lebih yang lebih hearty lah ibaratnya. Gue paling enak tuh makan di Hanoi, ada satu restoran namanya Cacalapong. Itu ikan ya? Iya, Iya ikan tahu, yang masak sendiri. Kayak ikan lele, semacam lele gitu, Iya, patin lah. Iya, kayak ikan patin. Itu sausnya kuning tapi pakai kacang, pakai noodles yang di itulah apa bun, ya bun. kayak bun gitu, cocol-cocol kan. God, gitu itu. Dingin-dingin mantep kan. That restoran gue nggak bisa lupa cuy. Iya. My God. Nah lu juga selain, gue lagi bingung nih mau ngomongin food trip lu juga soalnya. Banh mi dulu dah, ini apa nih? Ini sebenarnya Banh Moi. Banh Moi, singkatan dari? Banh mi gemoy. Banh mi gemoy. Jadi gue tuh dulu pas zaman kuliah, gue tuh jago copywriting men. Oke. Tapi nggak pernah jadi ya nilai gue paling tinggi lah di antara teman-teman gue. Jadi tapi gue nggak pernah kerja di agency kan. Jadi gue kayak bikin nama plesetan gitu tuh lumayan. Kayak gue bikin ini kan Votik lah kan. Kenapa tik? Ya gara-gara dari kuahnya itu lebih tik dibanding yang lu makan di Bali. Ya kan sebenarnya lebih ke sana nyeleneh. Ya kan. Terus habis itu Banh Moi itu Banh mi gemoy gitu kan. Karena cewek gue ngomong, gemoy banget kecil. Ketika lu di Vietnam kan segede gini kan. Iya. Terus kayak ini Banh Moi, terus ada lagi namanya Pho Chic. Karena kan chicken, gue bikin ada yang chicken juga. Terus ada yang ya, apalagi ya ada Bun Bo Hue gitu-gitu kan banyak. Jadi gue bikin plesetan-plesetan. Nah Banh Moi ini sebenarnya request dari teman kita juga si Brian. Dia minta bikin banh mi dong, bikin banh mi. Akhirnya gue develop sama rotinya ngambil sama Chef Nico. Ya kan gue develop sampai tukar-tukar tuh sampai bisa 5-6 kali gue develop. Ini isinya apa aja? Isinya liver pate, pickle, coriander, slice beef sama Nguyen barbecue sauce. Ya sebenarnya Vietnamese barbecue sauce tapi gue bilangnya Nguyen barbecue sauce aja. Nguyen nama orang. Gue cobain ya. Sikat. Ya itu sih kadang banh mi di Indonesia itu patenya dilupain. Which is tapi that's what makes it banh mi, lu sandwich pakai pate and pickles, right? But ini semuanya ya no pork no lard lah. Ya kan, ya gue emang tapi ya kalau lu pakai pork sebenarnya liver pate it's much more sweet aja teksturnya. Cuma ini gue pakai chicken liver it's as good. It's good. Kayak jangan orang kadang-kadang gue diem aja gue nggak kasih tahu nih ada apa. Makan aja. Enak ya. Ada lu pakai selai apa nih kok agak nati-nati dikit. Udah makan dulu gue bilang. Ya kan makan dulu. Pas gue bilang liver pate bau ini gak kecium bau hatinya. Ya biasa kalau ada liver kayak gitu kan ya. That's why bedanya patenya Vietnam sama patenya French. Karena di yang Vietnam punya lebih banyak kayak pakai bawang, bombay, you know. Ya. Kalau misalnya yang French kan cuma pakai herbs ya. Kayak pakai thyme sama liker kan, pakai konyek gitu kan. Nah kan kita gak pakai konyek. Gitu, kosnya tidak masuk. Kan. Rotinya juga enak loh, pas. Rotinya harusnya lu reheat sebentar, 30 seconds di air fryer, itu dia bakal crusty gitu. Tapi enak karena kalau gue punya kayak apa ya, semacam unek-unek gitu sama roti-roti di Indo, too soft. Kalau nggak ada bite-nya. Iya benar. Tapi dibilang apakah ini otentik? Tentu saja tidak. Karena ini not made in Vietnam. Ya kan sausnya gue juga ngulik sendiri. Waktu itu jadi gue collab sama beberapa brand. Waktu itu sempat collab sama one of my clients, dia Supper Burger. Kita bikin burger bilangnya. Banh mi burger. Jadi shape-nya gue ganti. Bulat kayak burger. Dalamnya gue pakai beef patty, pakai cheese, pakai saus kita, pakai pickle.
Itu bisa jadi brand satu lagi bro. Kalau lu mikirin ke sana gitu. Ini really nice loh, man. Thank you. Ini berapa Banmoy ini dijualnya? Kalau di itu si Bango 45.000. 45.000, oke lah daging. Iya. Very nice. Thank you. Lu belajar masak dari internet doang? Apa? Internet pas zaman COVID. Itu kan kerjaan gak ngapa-ngapain. Terus klien tuh ngirim, jadi ini funny story lah. During COVID time, itu tuh sebanyak orang klien yang dari luar kota ngirimin pakai Paxel buat difoto. Buat difoto betul. Jadi kadang-kadang dikirim tuh yang bentuknya udah kayak gue mesti DIY lah, ya kan gue mesti masak sendiri, dikiriminnya masih mentah semua. Dan sebelumnya emang gue udah belajar masak dikit lah, dikit-dikit. Cuman kan gak daily. Nah sejak pas zaman COVID tuh for 3-5 months itu terpapar terus. Kalau biasa tuh kayak pas gue ke restoran itu kan cuma datang udah selesai dari kitchen udah beres. Udah plating ya. Ya I know the knowledge behind the food juga sih gue belajarin. Cuman kan gue gak into it. Nah ketika pas COVID gue bener-bener hands on. Ya itulah lumayan. Jadi ya tambahin ini oke, tambahin ini oke. Ngitung segala macam. Ya belajar sama sharing lah sama chef-chef, restoranter, teman-teman klien. Sepenting apa pengetahuan tentang proses memasak membantu fotografer lo? Fotografi lo? Bro, tadi kan lu ngomong ya apa yang paling penting ya, attitude segala macam. Gue lupa what comes after that itu knowledge about your job. Ya kan ada dari quote kayak never trust a skinny chef ya kan. Oh iya. Iya kan, cuma sekarang kan itu quote zaman dulu, sekarang banyak kan yang skinny. Nah terus gue bilang ya, tapi ketika lu jadi fotografer, you don't like food or anything, don't be one. Ketika lu jadi food photographer. Gue jadi food photographer karena kan balik lagi gue gak bisa jadi chef. Iya. Ya kan, akhirnya gue jadi food photographer dan sekarang gue ya masak-masak dikit. That's why ketika gue ngobrol sama chef, oh ini chef metodenya gimana? Ini boleh gue giniin gak? Oh jangan, nanti warnanya berubah karena kalau warnanya gini lu treatment kayak gini nanti warnanya begini. Oh ya oke. Learning by doing juga kan. Dan juga ketika as simple as gini lah. Ketika kita foto misal wine pairing. Ya kan wine pairing as simple as kayak lu makan steak harusnya pakai apa? Red or white wine? Red wine, traditionally. Traditionally kan. Ada fotografer taruh foto stick belakangnya white wine. Kan gak nyambung. Itu as simple as that gitu loh. Ya kan, gue juga bingung kenapa orang di sana marketingnya mungkin mereka juga gak tahu. Gak tahu juga. You know, yang penting buat ramein frame aja gitu. Those kind of things gitu loh. Ya kan terus gue juga ada satu contoh lagi kayak lu misalnya ucapan foto, grup foto buat ini kan besok Idul Adha nih lusa. Kayak selamat Idul Adha. Masa foto rendang, foto apa biasa lontong sayur, foto apa belakangnya kasih wine anjir. Kan gak nyambung gitu loh. Iya kan? Gak boleh. Gak boleh. Ya gue tahu. Diomelin orang. Ya gue tahu lah brand lu kan jual lifestyle. Tapi why do you do that gitu loh. Jangan ya kan. Itu something knowledge like that lah. Kayak misalnya misalnya nih simple dulu gue foto kayak foto mau brisket. Let's say brisket. Ya kan brisket, aduh dalamnya kata ownernya dalamnya kematangan, lu grill lagi dong brisketnya. Ya makin matang. Iya dong, maksudnya terlalu mentah. Oh terlalu mentah. Lu grill lagi, biar dalamnya mentah, mateng. Ya kan gak nyambung dong, lu you wanna show that juicy part segala macam. Jadi knowledge kayak gitu yang penting banget gitu loh. Dan banyak orang yang terjun ke dunia food photography, mereka gak tahu. Hal-hal simple kayak gitu, that's what you gotta learn. Kalau fotografi gak tahu makanan ya. Susah bro. Apalagi kan juga gue adalah maksudnya gue traveling kemana. Ketika gue kerjain misalnya ke restoran Italian gitu kan. Gue paling suka Italian food. Yang otentik lah. Ya kan. Gue ke Italia udah 6-7 kali. Dan I spend 3-4 weeks di sana kan. Ketika ngomong sama chef Italia tuh gue ngerti orang Italia kayak gini nih. Ya kan makanannya jangan diginiin. Ini treatmentnya kayak gama segala macam gitu-gitu lah. Itu yang penting sih. Nah ngomongin soal Itali, ya kan, lu kemarin bikin food trip, ya kan, abis bikin bisnis. Bagi minum. Tumben ini bukan wine kita. Iya, kan mau Idul Adha. Oh iya, jangan. Lu bikin culinary trip ke Itali. How does that come about? Kenapa lu bisa bikin culinary trip? Pusing gak sih lu ke gue biasa kalau lu podcast sama orang,
udah jebret kerjanya satu kan. Mayoritas. Mayoritas ya udah lu chef selesai. Iya. Ya lu konsultan selesai. Ini gue kemarin rada bingung waktu mau posting pertanyaannya kan. Ini bilangnya apa, food photographer apa. Kan nanya juga kan apa nih. Nah, makanya. jadi dulu tuh emang gue suka banget solo trip. Ya kan, solo trip. Gue suka banget solo trip yang bener-bener backpacking, yang kayak ya sendiri dah. Sendiri lah. Lu mau ya kemana kan? aja terserah lu, ya kan. And then beberapa kali tuh orang kayak, kok traveling, dan zaman dulu tuh masih kayak orang tuh ikut-ikut tour. Ya. Belum zamannya kayak sekarang ya, orang bisa jalan sendiri apa segala macam kan. Orang ikut tour ya biasa makannya Chinese food. Iya kan. Terus orang ngeliat kayak, kok lu bisa makan ini di sini, padahal kayak misalnya let's say gue ke Paris, lu ke Paris, makanan kita beda, ya kan. Orang tuh kayak, oh ini kok keren ya. Nah before COVID itu tuh gue udah pingin bikin. Oke. Waktu itu ke Italia juga, still. Abis itu kayak COVID, and then 2 years COVID ya. Ayolah, tahun lalu gue ke Italia, akhirnya terus setengah tahun kemudian cewek gue bilang, lu bikin lah. Jangan sampai gak bikin, nyesel. Itu ibaratnya tour itu gak ada modal. Ya kalau gak ada yang ikut ya lu gak usah takut gitu loh. Ya lu gak usah jadi berangkat. Iya betul. Akhirnya yaudah gue beraniin, gue bikin. Oke, ada yang ikut, gue juga bingung. Gimana prosesnya lu bikin culinary tour? Gue prosesnya, jadi ya sebenarnya yang ideal harusnya kita survei dulu. Oke, jadi kan lu udah tahu tempatnya? Udah tahu, jadi kan gue nonton lah, gue survei, gue pergi, tanya orang lokal, everything ya kan. Terus ya basically ya sebenarnya kalau yang Itali, gara-gara gue tahun lalu, gue baru pergi juga solo trip sama temen baik gue berdua. Nah during that period of time ya gue cobain banyak hal gitu kan. Nah akhirnya udah lebih rampung lah. Jadi gue lebih kebayang, gue udah pergi kayak wine tasting lah, gue pergi ke tempat cheese making lah, those kind of stuff kan, yang lu gak bakal dapet gitu loh kalau lu gak pergi sendiri, ya kan. Nah, akhirnya dari situ ya udah gue coba bikin idealis trip gitu kan, food trip yang 100% food trip. Gak ada aku satupun. Akhirnya gue bikin yang hybrid. Jadi ibaratnya gue bikin yang, gue bikin kita ada sightseeing ke landmarks and everything. Ada belanja ke tempat, ke market, kemana gue selipin juga. Terus gue pergi ke restorannya gak yang asal. Jadi lu udah sempet bikin yang itu, yang apa? Yang food, bener-bener food. 100%. Iya. Gak ada yang daftar bro. Gak ada yang daftar. Karena biasa yang begitu, yang suka tur-tur itu gak punya duit. Iya, itu kayak ya, siapa yang di Instagram Hungry Tourist kan. Oh iya, wah gokil dia kan. Gila itu. Iya maksudnya gue kayak, gue mikirnya karena kalau gue lihat kontennya si Hungry Tourist, seru banget. Seru banget men. Chef-chef terkenal bisa langsung ngobrol. Berapa banyak yang bisa afford. Nah tapi kan tour dia sangat kecil. Yes. Dan mahal juga. Dan kayak range-nya tuh ribet banget gak sih? Kan exactly. Range-nya itu lu gimana? Lu ngomong ke mereka kah? Enggak, gue datang on the day. Jadi H-1 gue baru datang, misalnya gue mau ke restoran ini. Shit, gambling juga kalau gak ada tempat? Ya gue punya, jadi gue ya emang sebenarnya kan kalau gue punya Google Map saving tuh banyak banget. Jadi gue gak cuman kayak satu restoran yang gue mau pergi. Jadi gue punya beberapa restoran gitu. Kalau enggak gue tinggal pas sampai gue telepon, gue booking segini, tanggal segini gitu. Damn. Jadi ya udah rogue aja. Terus kayak kemarin, kayak orang tour biasa kan naik bus tidur. Iya. Kita tuh mesti yang naik train gitu. Selling that experience gitu kan. Kayak lu tuh bener-bener traveling. Kayak lu naik train, lu kemana naik bus. Yang sama orang-orang bule. Lu cuman Asia sendiri. Lu gerek-gerek koper. That's the essence of traveling gitu loh. Ya kan. Dan surprisingly kemarin harusnya full 10 orang. Tapi gara-gara ada yang cancel, last minute jadi 9. Oke. Tapi yang join itu juga mereka juga kayak happy gitu dengan ya I hope they're happy ya. Tapi mereka tuh happy gitu loh despite what happens behind the scene kan. Lu gitu. Kemana aja bro? Gue kalau yang pas terakhir gue kan dari Milan, terus gue ke Florence. Gue sampai ke Pisa gara-gara for the sake of landmark. Terus foto iya kan. Terus ke Cinque Terre juga. Oke, ke Cinque Terre. Habis itu gue ke Rome, Napoli, sampai ke Positano. Sampai ke Amalfi Coast. Kayak gue kasih. Berapa hari? 7 days. It's too short. Normally ideally 10 hari lah harusnya. Oke, tapi itu berarti tiap hari pindah kota tuh? 2 hari sekali. Oke. Gitu ya kan 2 hari sekali. Kemana nanti kita di sini masuk landmark mana, jalan kemana. Makannya? Makanannya jadi ada yang kayak gue bawa nih ke food market.
Gue pesen, gue ambil sampling, gue ambil cold cut segala macam, gue ambil jam, ambil cheese. Ya udah gue ambil aja, maksudnya beli aja gitu loh. Campur nih, taruh di meja, suruh cobain. As simple as kayak lu kasih prosciutto digulung sama keju, dicocol sama jam, itu kan enak banget kan. Oh my God. Dan orang kan nggak tahu gitu loh. Jadi kayak gitu aja, ngeliatin bule sebelah makan apa, pesen improvising aja, traveling, spontan. Nah itu harganya, kemarin lu jual berapa harganya? Yang trip kemarin gue jual 20. 20 itu sudah termasuk makanan yang dibeli di sana? Enggak, konsumsi? lebih kayak ke snack sama misalnya ke market. Tapi kalau misalnya makan yang kayak makan meja, kita sharing. Gitu. Sharing maksudnya gimana? Kayak Ya contoh, bagi rata. lu ke restoran Itali Mm-mm. yang apa? Lu pesan pasta, Iya. terus lu pesen bisteka misalnya di tengah gitu. Iya. Itu kayak kita makan di, Keluarga. kayak gue makan sama lu aja, bagi. Surprisingly kemarin, it's the best group gue pergi. Semuanya helpful, semuanya kooperatif, semuanya nyantai. Ya kan, bahkan ada yang umurnya tuh udah ibu-ibu sama bapak-bapak udah almost 60 man. Ya kan. Wah, imagine anak-anak muda. Ya balik lagi anak-anak muda duitnya Nah, masih duitnya belum terbatas segitu. bro. Ya kan. My God, dan ya Ya udah mereka campur makan kayak. nggak komplain gitu yang kayak, biasa gue naik bis nih. Ya they know lah, they have Iya. to know kan in advance gue udah bilang kita bakal gini. Iya, tapi kayak bagi-bagi itunya Gak loh. apa-apa, mereka yang masa Gue kayak. pikir udah included, man. Oh enggak, yang food trip yang idealis iya. Oke. Itu tapi- lu jual berapa? Sama, Oke, sama. tapi lu itu. cuma makan doang kerjaannya. Sehari makan 3 kali, pergi wine tour, pergi Itu apa. murah sih bro. Makanya, Iya. next time ya, maybe next year, kita gak tahu. Habis itu udah gue pesen misalnya kita bersebelas kan, gue sama cewek gue juga waktu itu. Akhirnya kita pesen pesen 13 menu. 13 menu udah sharing. Nanti dapat ini, minum wine segala macam. Udah misalnya 100 euro let's say ya. Udah bagi aja 10 orang ya, seorang bayar 10 euro. Shit. Bagi rata, gak mau pusing. Iya enggak, biasanya kan tur itu kan. Biasanya tur kan sudah termasuk semua-muanya. Iya kan? Tapi kalau tur hemat enggak bro. Oh. Kalau lu lihat tur-tur yang ada di di Instagram enggak. Oke. Mereka exclude makan. Jadi bagi that's a nice concept ya. Makanya yang akhir tahun ini gue lagi mau bikin Vietnam, Bangkok, Italia lagi, winter sama UK. How do you find the time? Waktunya gimana? Jadi gue sekali Lu mau pergi pindah langsung karir lagi nih? Foto gue gimana? sekali pergi udah 2 tempat. Jadi misalnya Vietnam, kan yang paling dekat Vietnam 17 sampai 23 Agustus. Habis itu gue lanjut lagi Bangkok 23 sampai 27 Agustus, back to back. Tapi yang Vietnam pulang. Vietnam pulang, kan kita kan ketemunya meeting point. Panjang itu ribet banget, gue mikirin tuh sampai stres kayak. Iya, lu organizing that itu maksudnya flow-nya ada. dari segi logistiknya aja sih kayak wow shit. Ke Vietnam bakal kemana? Ho Chi Minh, Da Nang, Hue, Hoi An, Hanoi. Nah itu Danang gue juga penasaran tuh. Hoi An bagus, cakep. Tanggal berapa? 23 sampai 27. Sorry. 17 sampai 23. 17 sampai 23 Juli. Agustus. 17 sampai 23 Agustus guys, buat yang mau join tripnya ke Vietnam. Abis itu langsung ke Bangkok. Dari tanggal 24-nya. 23 sampai 27. 23 sampai 27 di Bangkok. Itu lebih kayak, jadi itu kan gue sebenarnya kan kerjaan gue food photographer tapi kita harus punya props. Ya. Nah props itu tuh banyak yang bagus di Bangkok. Jadi gitu lebih kayak prop shopping trip gitu loh. Props apa nih? Props apa ya, anything lu kayak mau piring, lu mau kayak vintage stuff, kayak nampan-nampan. Buat perintilan. Ya perintilan-perintilan, dekor gitu-gitu. Jadi buat didesain buat food photographer tuh. Ya yang di atau kan lu Bangkok. food stylist atau lu suka beri perintilan ke thrifting, ke vintage market gitu-gitu. Menarik ya. Jadi itu lebih emang gue bikin sedemikian rupa apa yang beda gitu. That's why. Di sana ada local guide kah atau enggak? Pokoknya traveling. Tiap kali itinerary di bawahnya ada tulisan itinerary tergantung dengan situasi kondisi pada hari. Ya hujan. If shit happens, shit happens gitu kan. My God. Dan itu buat berapa orang dibukanya? Gue bikin strictly 10 orang per trip. 10 orang guys. Very limited space. Limited. Langsung kontak Brian di Sumito Travel. Gila ya, one day mungkin kita bisa join lah. Bisa lah, kita bikin something lah. Yes. We create something. My God, ke Vietnam. Ke Bangkok gue pernah sebentar doang. Tapi lu di gitu gak bisa makan di restoran yang kayak fine dining gitu dong. Yang harus book in advance gitu segala macam. Ya you don't need to sih ya. Lebih kayak bikin kayak yang. Ya lu explore aja lah ya. Yang lokalnya lah.
Gak mungkin kan include gagan Oh, anjir. kali 2 harganya bro. Buat dapetin reservasinya aja. Iya. Lo rencana makan itu gak? Siapa tuh? Yang ibu-ibu Thai lalat yang pakai kacamata. JV kalau mau Mungkin nunggu. bisa diatur itu. Ya itu kan gak bisa reservasi, Nggak itu harus bisa. ngantri. Rata-rata kecuali yang JO lu bisa beli di klub. Oke. Gitu. Oke. Ya guys, langsung saja buat yang mau food trip itu ke Panjang nih Vietnam dan promosinya. Thailand. Ya kan? Kalau nggak bisa ikut food tripnya, ya beli aja pho-nya sama Iya. banh-mi-nya di Peti. It's the closest you can get. Oke, bro, sebelum kita tutup nih, thank you banget. I have so much fun talking to you. Thank you. Ini kita ada list of question buat Brian Sumito dari listener kita and viewer kita. So thank you guys buat questionnya. Keep them coming. By the way, banyak banget yang masuk ya. Banyak banget. Kayak pertanyaan skripsi weh. Terkenal nih gitu kan. Oke, lanjut. The question ini dari @Rene_Chow. What is the biggest mistake in building your career? Kalau tadi gue bilang membuka bisnis F&B. Enggak lah. Kayak mistake tuh masih banyak lah. Tapi I think one of the mistake ya gue Ada gak waktu lu lagi foto mungkin awal-awal karir lu fucked up gitu? luckily no. Oke. Sampai sekarang tuh enggak gitu loh. Kayak untung gue gak tahu I'm so blessed kayak gue gak pernah se-fucked up itu. Ya kan gak dibayar tuh cuma pernah 2 kali. Oke. Ya Karena kan? kurang puas Enggak. mereka. Karena ya owner gue gak mau bayar lu aja. Ya ada lah itu. Oh my God. Iya kan, the mistake adalah gue gak rapih di awal. Oke, So kontrak. kontrak I'm not kayak stack di awal, kayak gue gak rapih lah. Kayak gue kerjanya terlalu cowboy. Ya kan, kayak gue gak punya SOP. Iya. You know, itu one of my biggest mistake. Jadi gue kena banyak di sana. Iya itu early. Iya kan, Biasa early starter mistake Early starter sih. mistake, kayak gue terlalu nganggap enteng. That's one of the biggest lah. Iya. Jadi kayak gue untuk naiknya agak lama. It took me 7 years. Iya. Sekarang generasi instan, 2 years mereka udah kayak jebret bisa handle klien Iya. gede-gede gitu loh. I wish I am that fast gitu kan. Ya itu penting sih buat in your business guys. Jadi rapi lah. Rapi di awal, Ya, betul. itu paling penting. Khususnya soal kayak kontrak, SOP. soal tanggung jawab SOP, SPK sama klien. Waktu gua masih sendiri dulu awal-awal nih podcast. Gua gak tahu apa-apa bro. Hancur. Sekarang keren ya udah ada Terima kasih. call sheet gitu-gitu. Pertanyaan kedua, Gozaliandi. Apa kelakuan atau request paling gak tahu diri dari klien yang pernah lu handle? Ya, Gozali Andi, klien gue juga. Yang lu lakuin, Gos. Bercanda. Kayaknya absurd. Wah, banyak sih. I think one of the most absurd thing a client can do adalah minta revisi setelah photoshoot udah selesai. Ya kan, kalau kita food photography itu 90% of the work on set. Iya dong. Kalau lu gak senang lu langsung bilang. Ya kan. Betul. Yang paling absurd tuh kayak misalnya udah seminggu setelahnya. Tiba-tiba gue gak suka nih, bisa reshoot gak? Itu absurd banget man. Iya. Kayak karena gue bilang dan gue belajar juga, I learned it the hard way. Approval tuh on the spot. Dan on the highest authority siapa nih yang mau tanggung jawab. Iya. Misalnya kayak oke lah di Bura-Bura gue fotoin for example Bura-Bura gitu kan. Koktelnya misalnya. Koktelnya oke nih, bar gini. Lu gak ada. Gue kirim lu via WhatsApp. Iya. Oh oke, warnanya gini ganti. Lu ganti 10 kali gue ladenin. Langsung gitu. Tapi jangan tiba-tiba lu oh ya oke. Tiba-tiba waktu after 1 week waktu gue kirim foto. Bro. Gue mau nagih. Kurang nih. Kurang lu bisa reshoot gak? Kalau gak gue gak bisa bayar. Nah. Shareholder gue atau enggak bos gue yang lain gak bisa bayar. You know. Yeah. Those kind of things. Mereka lempar badan. And it happens a lot. Itu absurd banget. Terus fotonya tetap dipakai. Wow. Fotonya tetap dipakai. Anjrit. Sadis. Sering. Sadis, itu sering bro. Crazy. Deket sini kantornya. Oke. Pertanyaan ketiga. @Saktiansyah Nursandi. Gimana mencari posisi dari sebuah makanan akan terlihat menarik, agar terlihat menarik dan enak? Nah itu dulu pertanyaan. Dia punya gimana? Jadi makanan tuh punya muka. Ya kan? Kayak lu makan pho, kan mukanya dari atas. Betul. Ya kan? Kayak orang juga kan ada kayak, gue ada angle baiknya. Kayak cewek-cewek mau foto, angle gue angle kiri, angle gue angle kanan. Makanan juga kayak gitu.
Oke. Jadi lu cari dulu misalnya lu makanan banh mi kan mukanya di sini. Iya. Kalau lu foto dari atas nggak kelihatan. Nggak kelihatan, betul. Kayak ini kalau lu foto dari sini nggak kelihatan. Jadi angle carinya yang penting lu cari muka dulu. Oke. Dari muka makanannya. Itu kayak Gitu. mayoritas kalau gue lihat fotografi, kecuali kalau makanan kuah ya, fotonya selalu begini gak sih? Iya, Di atas gitu? kayak lu eye level. Jadi kayak ibarat lu lagi makan, Oh. lagi duduk nih, view-nya angle-nya gitu. Betul juga. Iya kan, that's Oke. eye level. Iya, Bukan kayak gini, Iya, tapi iya. kalau misal lu kayak, Kayak lu anggap lu lagi lihat mata Benar. customer gitu ya. benar itu paling aman tuh day to day angle lah. Oke. Tapi kalau misal kayak pizza kan mukanya di atas. Betul. Ya kita foto dari atas lebih bagus. Nah kalau gitu gue selipin nih pertanyaan nih. Gimana cara foto rendang yang bagus? Nah itu susah banget tuh. Rendang Susah. susah. Rendang ya udah. Rendang is rendang, you have to deal with it. Apa lu tambahin perintilannya? Gak bisa. Rendang is rendang, cuman biasanya nih kalau gua rendang jangan di dalam satu bonggol. Ya kan lu foto rendang, misalnya lu ada jangan jadi satu gumpelan gitu loh. Iya. Orang iya. salah tuh foto rendang di stack jadi satu. Iya kira supaya tinggi ya. Sedangkan ketika lu mau foto rendang yang paling bagus itu lu kayak lu kasih jarak. Jadi dia kelihatan ada lekukan, ada shadesnya gitu loh. Oke, Iya kan? that's a great tip. Itu paling simple. That's a Kayak great tip. sisanya ya udah main lighting. Gitu. Itu yang susah. Rendang tuh paling susah. Sampai detik ini rendang, gorengan. Iya. Gorengan sekali. Oh Iya, ya, makan gorengan Indonesia plater. Semuanya tahu, tempe, Coklat coklat semua. semua. Ya itu, Iya. lu kasih level, lu kasih posisi lu jangan terlalu lu kuncupin jadi satu gitu-gitu loh. Nah Oke. itu tugasnya food stylist. Mungkin next abis ini lu bisa undang partner food stylist gua. Oke, boleh. Ya kan? I would love to learn. Itu beda ilmu lagi. Misalnya tuh. dipraktekin, Yes. gitu dipraktekin di sini gitu. Exactly bisa. Lu pakai jadi Gue bisa. Nah. Cuman dia yang spesialis. Kayak lu replace itu gak ice cream with mashed potato gitu-gitu. Jadi kita pakai ada setiap food stylist punya resepnya masing-masing. Oke. Mereka ada yang pakai shortening, pakai icing sugar. Oke. Lalu ada yang pakai apalah banyak lah. Misal mereka bikin sorbet itu ada lagi Oke. gitu. Misalnya pakai hydrogel buat bikin es campur, you know. Nah menarik guys, nanti Itu kita banyak. pelajarin. Itu bisa. Itu is another whole different work lagi food stylist gitu. My first experience with that kayak food stylist itu pertama kali gue dimuat di majalah. Setelah gue balik, itu kayak mau menciptakan whisky. Itu pakai soy sauce dicampur air. Iya itu yang ibaratnya paling murah. Kalau nggak teh aja selesai. Ya kan. Iya Gitu. begitu. Oke, lanjut lagi pertanyaannya masih dari dia. Dari komposisi makanannya berpengaruh apa enggak? Berpengaruh. Ya itu Sangat komposisinya berpengaruh. jangan dibonggol tapi dia ada kasih Oke. jarak gitu-gitu. Bingung kan tuh pertanyaan yang ini? Yang cara, ya pokoknya itulah. Yang satu lagi cara pemula mengambil foto makanan biar nggak gitu-gitu aja. Pemula. Kalau pemula mulai food fotografi gimana trik lu? Kalau menurut gua cari referensi yang banyak. Tapi jangan nyontek ya. Ya kan there is nothing new under the sky. Betul. Tapi ya jangan lu nyontek plak-ketiplek juga. Tapi ya lu lihatlah apa yang lu bisa pelajarin dari fotografer-fotografer di Instagram, di Pinterest, you know. Yang penting mula jam terbang udah. Oke. Lu fotoin aja orang terus. Jam terbang. you Jam learn from. terbang guys, the most important dan koneksi tadi. And knowing about the business food. Yes. Helps, ya kan? Dan orang dalam. Yang terakhir, @lchristi21. Aku punya pertanyaan. Apa yang para food fotografi lakukan ketika customer request banyak-banyak nih. Terus habis itu apalagi kalau color gradingnya mirip sama outlet sebelah. You know ngerti gak? Kalau misalnya mungkin lu foto. Iya, kopi A sama kopi B. Iya, kayak restoran gua dulu, restoran Indonesia, Iya. Fish. Terus habis itu ke restoran sebelah nih, si Akar, restoran Mac, Indonesia juga. Nah mungkin kalau gua ngambil foto sama lu, tapi mungkin color gradingnya, kok jadi gua makanan gua mirip banget nih sama restoran sebelah. Itu ada gak? Pernah kejadian gak begitu? Sering bro. Oke. Apalagi zaman-zaman kayak kopi kekinian. You know, Indonesia kan tren makanannya kan Ya satu ini ngikut. semua. Ya. Gitu loh, lagi tren kopi kekinian. Lagi bikin Italian food semua. Iya. Sekarang ya waktu itu lagi bikin waffle, croffle semua. Iya. Sekarang pastry semua kan. Sebenarnya itu lagi, jadi ketika lu food fotografi gak cuma lu foto cekrek doang. Tapi what's your supporting material. Misal lu ada alas foto. Ya kan, lu buat background. Terus lu punya props, that's why gua punya props tuh 2-3 lemari. Gitu loh, jadi jangan sampai lu misalnya foto A sama foto B, lu pakein props yang sama.
Terus kebetulan supplier piring mereka sama karena itu aja, ya kan? Ya kan? Abis itu lu pakai alas foto sama juga. Tapi kalau misalnya mereka request, gue mau yang kayak gini. Iya. Lu bilang ini bakal mirip. Dan itu sama-sama klien, gue gak bisa. I cannot do that gitu loh. Gue jaga, my integrity. Oke, gak bisa itu ya, jangan gak bagus, nanti restoran lu dikira sama. Iya, iya. Terus Tapi supporting, lu banyak gak foto yang kayak sebagai referensi si klien lu nih, misalnya gue mau jualan kroffel, gue kasih punyanya kroffel yang udah terkenal, gue mau yang kayak gini ya. Banyak. Kayak gitu juga, nah kalau gitu gimana? Ya gue bilang aja nanti lu punya foto mirip banget. You know, at this position of my career, gue bisa argue with client. Dan klien actually jangan, mereka lebih appreciate ketika lu ada argument gitu. Jadi gak cuma yes boss doang. Jadi itu penting sih having to stand, tapi ya you know your place lah. Gitu. Oke, itu dia pertanyaannya. Hopefully udah dijawab semua dengan jelas. Thank you banget, Bray. Thank you, bro. Semoga sukses semuanya. Thank you. Foto, food fotografi, Fotik dan juga Sumito Travel. Yoi. Jangan lupa guys ya berarti apa tuh? Lu butuh foto buat konten di sosmed atau menu, kontak. Lu mau makan makanan Vietnam, kontak. Punya tempat gak dipakai sebagai landlord buat Fotik, kontak Brian. Mau ikut ke Itali, ke Bangkok, ke Vietnam food trip, kontak Brian juga. Semua kontak Brian. Semua kontak gua. Thank you banget buat waktunya, semoga sukses. Thank you. Thank you guys buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, juga Anchor App. Follow Instagram kita, Regensen Radio, dan juga di TikTok. As always, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you, man. Thank you.